Oke, selamat datang kembali di Rekat Capital Reveals episode ke-36. Kali ini gue akan membahas mengenai review portofolio saham pribadi gue di bulan September tahun 2020. Gue udah lama, nggak sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya, Rekat Capital Reveals nggak hadir. Kali ini gue akan hadir kembali dengan membahas mereview portofolio saham pribadi gue. Oke, langsung aja kita bahas investasi pribadi gue di bulan September ini. Yakni review portofolio pribadi gue. Kalau di ini adalah 5 kepemilikan saham teratas gue adalah IMAS, UNTR, BRI, PTBA, dan TBLA. Hanya IMAS saham di per tanggal 30 September tahun 2020 ini yang masih memiliki return positif, yakni plus 0,34%, sedangkan untuk UNTR, BRI, PTBA, dan TBLA itu masih mengalami penurunan dibandingkan pada saat harga beli gue. Dan komposisi saham gue sekarang mencapai 97,5% dan kas gue hanya tinggal 2,5%. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang nggak enak sama ISG, ya otomatis gue nggak bisa mengambil kesempatan yang begitu banyak karena kasnya sudah tinggal sedikit, kecuali nanti ada update dari dana pribadi gue, mungkin kasnya nambah dan itu bisa gue gunain buat menambah jumlah saham yang telah gue miliki. Misalnya kalau misalnya ISG turun, gue mungkin bisa tambah PRI lagi, atau WTR, atau PTBA, ya di antara saham-saham inilah. Dan kalau kita lihat di sini secara grafik ya, di mana pada saat dari November itu puncaknya, kemudian ke bulan bulan Agustus kemarin ini sampai sempat plus 1,44% dan kemudian turun lagi dan sekarang posisinya di minus 6,71% sejak bulan November tahun 2019. Bagaimana dengan ISG? Kalau ISG sendiri dari bulan November tahun 2019 sebenarnya minus 20,53%. At least spare jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 13%-an. Dan itu gue lumayan puas karena gue pribadi mampu mengungguli, portofolio pribadi gue mampu mengungguli dari ISG. Kalau kita lihat secara weekly, ini portofolio gue masih bagus ya, masih plus 1,93%, ISG minus 0,97%. Sedangkan untuk di per bulan September ini memang ISG turunnya lumayan ya, minus 7,03%, sedangkan portofolio gue pribadi ini hanya turun 3,99% atau sekitar turun 4%. Jadi ada sekitar 3% dari ISG. Dan menurut gue sih yang paling membantu kenapa portofolio gue bisa hanya minus 4%, sedangkan ISG minus 7% ya karena saham IMAS. Saham IMAS hari ini naiknya luar biasa, sekitar hampir 10%-an kalau gue nggak salah ya. Jadi itu yang turut membantu kenapa kinerja gue di bulan September ini masih lebih baik dibandingkan dengan ISG. Mungkin kalau IMAS yang nggak naik kencang hari ini ya portofolio pribadi gue hampir sama dengan ISG, bahkan bisa lebih buruk lagi. ISG minus 7%, mungkin bisa gue minus 7,5% atau 8%. Tapi karena kebantu saham IMAS, portofolio pribadi gue nih lumayan bagus di bulan September, yakni hanya minus 4%. Bagaimana dengan year to date? Untuk year to date, jaraknya lumayan jauh ya. ISG minusnya 22,69%, sedangkan portofolio pribadi gue hanya minus 8,51%. Jadi year to date itu dari tanggal 30 Desember tahun 2019 sampai tanggal 30 Desember tahun 2020. Jadi itu namanya year to date, dari awal tahun sampai dengan saat ini gitu. Jaraknya juga lumayan jauh, jadi gue cukup puas, tapi ini gue harapkan bisa jauh lebih positif lagi dalam bulan Oktober, November, dan Desember alias alias di bulan-bulan terakhir, 3 bulan terakhir, karena gue mengharapkan bahwa mudah-mudahan kalau bisa portofolio pribadi gue bisa plus di akhir tahun. Sedangkan untuk secara inception atau sejak diluncurkan ya tadi udah gue jelasin bahwa ISG masih minus 20,53% dan portofolio pribadi gue masih minus 6,71%. Bagaimana rencana gue ke depannya? Untuk rencana gue ke depan sih, gue masih melihat situasi pasar ya. Kalau misalnya pasar masih beres ya kemungkinan gue akan menghold saham-saham yang ada, kecuali kalau sahamnya sudah mulai berbalik bullish, itu mungkin gue bisa pertimbangkan ada yang beberapa saham yang mungkin akan gue lepas untuk realize gain. Contohnya mungkin IMAS, kalau IMAS bulan depan kayak cukup signifikan, mungkin akan gue kurangin porsinya. Dan mungkin kalau misalnya BRI masih turun, gue akan tambah gue buang sebagian di IMAS dan masuk di saham BRI.
atau BCA atau Bank BNI. Antara itu aja sih yang akan gue masukin kalau misalnya gue ada yang realize gain dari saham-saham yang udah gue milikin. Tapi gue harapin sih ya mudah-mudahan Oktober bisa lebih baik ya, meskipun secara statistik IISG nggak terlalu bagus di bulan Oktober. Gue belum melihat, nanti gue akan tweet bagaimana historical IISG itu dibentuk, seperti apa kinerjanya. Mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Yarket Kapitalis. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Yarket Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita di yarketkapitalis@gmail.com. Gue Farhan pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.